Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah kejadian yang unik banget ya di Brazil, tepatnya di Rio de Janeiro dan tokoh-tokoh yang ada di dalam kejadian ini tuh bisa dibilang cukup unik dan semestinya sangat-sangat tidak bersentuhan harusnya. Yaitu yang pertama adalah Michael Jackson ya, which sudah meninggal juga gitu kan. Dan yang kedua adalah kartel. Nah, kedua hal ini berhubungan nih, unik banget kan. Dua subjek yang kayaknya memang sangat jauh gitu. Tidak bersinggungan sama sekali. Dan kalaupun misalnya di saat itu Michael Jackson ada di dunia malamnya Hollywood, kayaknya dia juga nggak bakalan berkenaan kayaknya sama kartel yang ada di Brazil juga. Pun ada harusnya mafia gitu kan. Jadi yang mau gue bahas itu adalah bagaimana seorang Michael Jackson itu pernah dikasih apa ya, bisa dibilang, favor lah mungkin sama kartel di Rio de Janeiro waktu dia itu mau bikin video klip dari salah satu lagunya yang berjudul They Don't Care About Us, versi Brazil. Jadi waktu itu ada bisa dibilang video klip versi biasanya juga dan si MJ ini mau bikin yang versi Brazil ceritanya. Tapi yang seperti kita tahu, Brazil dan wilayah Amerika Latin itu kan masih marak banget kriminalitasnya di tahun 90-an. Atau bahkan mungkin sampai sekarang kalau kita ngomongin Brazil secara suburb gitu ya. Makanya di saat itu Michael Jackson yang adalah raja musik pop itu bisa dikasih sedikit kebaikan dari kartel lokal di tempat dia syuting video klip. Dijagain dan dijanjiin tempat teraman di muka bumi selama syuting katanya. Gue juga kalau jadi kartel gue lindungin Michael Jackson kalau mau syuting depan rumah gue mah gitu ya. So gimana cerita dan sejarah di balik video klip tersebut yang sangat menarik? Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Bang bahas kartel bang gitu kan. Nah ini akhirnya gue bahas lagi soal kartel ya. Yang sebenarnya mungkin gak pure soal kartel tapi lebih ke kisah di balik sebuah video klip legendaris Michael Jackson yang judulnya They Don't Care About Us. Oke, pertama-tama di sini gue bakal bahas dari backgroundnya dulu. Kenapa seorang Michael Jackson yang udah legendary banget tiba-tiba bisa berkenalan dengan kelompok kriminal dari daerah kecil di mantan ibu kota Brazil. Nah jadi di tahun 95 itu kan Michael Jackson merilis sebuah lagu yang judulnya tuh They Don't Care About Us. Jadi ini sebuah single dari album History, Past, Present, and Future Book One. Nah di saat itu sebenarnya si MJ itu juga udah bikin video klip dari lagu They Don't Care About Us ini. Cuman dia waktu itu mau ngebuat versi Brazilnya lah bisa dibilang. Karena memang Brazil dirasa bisa merepresentasikan message atau pesan yang mau dia sampaikan dari lagu They Don't Care About Us tersebut. Dari mulai isu rasial, kekerasan polisi, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan juga soal masyarakat yang seharusnya cukup guyup antar sesamanya. Dan Brazil itu dirasa bisa mewakilkan nilai-nilai tersebut. Karena di tahun 90-an itu kan Brazil lagi ada di masa transisi, punya banyak isu serupa dan kalau ngomongin lahan-lahan pemukiman di sana pun banyak tempat yang masih dikuasai sama kelompok kriminal lokal. Bukan pure kartel, tapi biasanya media internasional nyebut mereka ya sebagai kartel karena memonopoli ya. Dan proses produksi video klip lagu ini juga itu mendapatkan cukup banyak kendala ya. Bahkan dari masa pre-production atau di masa persiapannya pun udah banyak masalahnya nih buat syuting di Brazil. Pertama-tama kalian harus tahu kalau ini video klip itu didirect sama seorang pria namanya Spike Lee. Dan dialah yang memilih lokasi syutingnya dengan spesifik. Yang lokasi tepatnya itu adalah di Favela Dona Marta, sebuah lokasi di Rio de Janeiro, tempat para kaum marginal itu berkehidupan. Di mana masyarakatnya itu miskin, nggak punya pekerjaan yang layak, dan hal terpenting di sini adalah mereka itu hidup dikelilingi kelompok atau geng bersenjata yang menguasai wilayah tersebut. Nah, Spike Lee ini selaku sutradara dari video klip ini memilih Favela Dona Marta ini juga karena dia mau merepresentasikan Brazil yang sebenarnya. Bukan Brazil yang ada di iklan-iklan TV, bukan Brazil yang ada di pantai, bukan klub malamnya. Tapi lebih ke kemiskinan dan juga kesenjangan yang betul-betul terjadi di sana dan kayaknya ditutup rapat-rapat sama pemerintah Brazil. Nah, awalnya sebenarnya si MJ ini sempat mengajukan izin untuk melakukan syuting video klip di sana secara resmi. Tapi beberapa hari sebelum berangkat ke sana, tiba-tiba dia kena serangan fajar nih dari seorang hakim di Rio de Janeiro. Yang dimana si MJ ini tiba-tiba dilarang untuk syuting video klip di favela.
Dan pelarangan ini itu juga bisa ada karena gugatan hukum yang dibuat seorang pengacara namanya Jorge BH. Jadi si Jorge BH ini merasa bahwa tidak etis untuk seorang seniman untuk menggunakan representasi kemiskinan, apalagi negaranya gitu ya, untuk dipertunjukkan ke publik dan mendapatkan duit dari sana. Itu kata si Jorge BH ini. Sedangkan ya kalau ngomongin apakah Michael Jackson mendapatkan duit dari menjual kemiskinan, mungkin ada bagian itunya mungkin tidak bisa dipungkiri. Tapi ya maksud gua itu cuman bonus aja dari seberapa dermawan dan baiknya Michael Jackson kan buat bumi ini kan. Bukan tujuan utama dia juga kayaknya memperjualbelikan kemiskinan Brazil gitu. Karena nggak begitu aja juga udah sukses. Nah udah gitu kalau ngomongin apakah Michael Jackson mau ngejelek-jelekin Brazil dengan menunjukkan hal-hal yang buduk dan buluk dari Brazil, menurut gua juga tidak ya kan. Karena menurut pengamat musik juga enggak. Karena si MJ sendiri aja dari dulu memang sudah sering yang namanya nunjukin realitas sosial bahkan di Amerika Serikat negara aslinya sendiri. Contohnya kayak di tahun 80-an waktu dia bikin video klip Beat It. Dia gabungin tuh geng Crips sama Blood asal Los Angeles yang merepresentasikan geng mafia di West Side Amerika Serikat. Jadi rasanya agak kurang valid kalau mengasumsikan kalau si Michael Jackson yang sudah jadi popstar sedunia ini di tahun segitu harus menjual kemiskinan lagi demi duit. Karena dia juga lagi di peak karir juga. Tapi ngomongin kembali soal pelarangan Michael Jackson ini. Si Michael Jackson ini ternyata memang bersikukuh walaupun dilarang. Dan dia juga tidak menyerah begitu saja setelah ada pelarangan dari hakim dan bahkan wali kota Rio yang ikut serta dalam mengiyakan pelarangan ini. Karena si MJ dan editor Spike Lee ini tetap datang ke sana walaupun dilarang ya. Dia jadi tetap syuting di sana dan bahkan kedatangan seorang Michael Jackson ini juga disambut dengan meriah sekali tentunya ya sama warga lokal favela Dona Marta ini. Dia kalau datang ke Sunter juga tetap rame menurut gua. Nah tapi mungkin kita semua bingung kenapa si MJ ini walaupun udah dilarang resmi gitu tapi tetap bisa berani buat datang ke sana. Bahkan beserta tim produksi yang jumlahnya pasti puluhan gitu ya dengan skalanya Michael Jackson. Padahal izinnya udah ditolak bahkan sampai pemerintah kota itu sendiri. Dan jawabannya itu sebenarnya masih jadi asumsi dan masih jadi dugaan. Tapi ini udah tersebar kemana-mana dan dengan keadaan Brazil di tahun 90-an jadi cukup masuk akal sebetulnya apa yang diduga terjadi di sana. Jadi seperti premis yang gue bilang di awal video, si MJ ini diduga meminta bantuan dari kelompok mafia lokal di favela Dona Marta ini. Nama kelompoknya adalah Comando Vermelho, nah, ngeri banget kan. Yang jelas mereka itu diminta untuk mengurusi keamanan dan juga bantuan logistik untuk proses syuting tersebut. Terlebih lagi, dugaan ini juga diperkuat dengan keterangan dari Kepala Badan Keamanan Kota Rio yang waktu itu dijabat oleh Jenderal Nilton Cerqueira. Si jenderal ini sempat bilang bahwa dia itu cukup menyesalkan tindakan timnya Michael Jackson yang waktu itu terkesan melangkahi hukum di Brazil dengan tidak meminta izin dari kepolisian setempat dan malah mengandalkan geng lokalnya favela. Makanya ini menguatkan rumor bahwa si MJ itu memang beneran kayaknya deal-dealan sama quote-unquote kartel di favela ini. Rasanya kayak gak mungkin aja kalau dia bisa syuting dengan damai tanpa bayar kartel juga gitu. Kecuali kartelnya ngefans berat ya kan. Dan yang digadang-gadang juga menjadi tokoh utama di balik gengnya Comando Vermelho ini juga adalah ketua geng tersebut yang namanya tuh Marcino VP. Yang statement dia itu tersebar ke berita-berita internasional bahwa selama Michael Jackson syuting di sana, dia janji bahwa favela Dona Marta ini akan jadi tempat teraman di bumi buat Michael Jackson. Yang katanya mau si Michael Jackson ini naruh duit $1 juta dan juga peralatan syuting ratusan ribu dolar di jalan raya pun gak akan ada yang nyentuh dan nyuri barang-barang mereka. Gokil gak? Karena emang di Brazil tuh yang nyolong mah udah ganas banget tuh kalau lihat di YouTube itu ya. Dan statement ini juga bisa keluar karena dugaan lain bahwa si Marcino VP ini adalah fansnya Michael Jackson dan suka banget sama lagu-lagunya si Michael Jackson. Makanya gak heran juga kalau dia sampai rela-relain buat ngelakuin kerjaan kuli begini. Orang mau ketemu Michael Jackson gitu maksud gue, ya pasti digas gitu kan, popstar dunia bos. Plus warga-warganya juga kan tentunya jadi happy, dapat hiburan di kala tahun segitu. Dan tempatnya juga Bronx banget itu si favela pasti kan. Kurang hiburan. Ada juga hiburan pasti waduh gelap banget tuh di situ ya. Dan dari keterangannya si Spike Lee diketahui kalau mereka melakukan pilihan yang tepat katanya. Karena dengan bersandar kekuatan geng lokal kayak gitu, menurut si Lee mereka jadi lebih aman. Karena seperti yang kita tahu tempat-tempat Bronx kayak gini kan pasti kepolisian juga gak berani mereka masuk diuji
pasti lehernya kan. Dan kalau pure dijaga polisi malah takutnya terjadi perang antar geng dan polisi. Video klipnya jadi banyak peluru gitu kan. Malah makin ruwet tentunya kondisinya. Makanya di sana dia akhirnya pakai jasa si Marshino ini. Pakai rumahnya juga buat jadi dressing roomnya si MJ. Dan mereka juga menyewa 50 warga lokal dengan bayaran $70 per orang untuk membantu proses produksi. Dan bayaran $70 itu pasti termasuk gede banget di saat itu. Apalagi dibayarkan ke orang Brazil, lo bayangin. Peso dikasih US dollar, meledak dia. Walaupun pada akhirnya ya, memang kepolisian itu tetap turun serta tentunya dalam proses produksi video klip tersebut. Karena kalau kenapa-napa mah global ini pasti kan. Yang bahkan dari kabar yang beredar itu sampai ada 1.500 personil kepolisian Brazil yang turun langsung buat mengamankan proses produksi. Mungkin tentunya kan takut banget kalau MJ sampai kenapa-napa, wah hancur cuy gitu kan. Apalagi kalau ngomongin keselamatan popstar dunia, apalagi asalnya dari Amerika Serikat, waduh meledak ya kan. Dan ya seperti yang bisa kita lihat di video klipnya They Don't Care About Us ini, si MJ ini kelihatan baik-baik banget. Bisa guyup banget juga sama warga setempat. Dan yang paling penting dia juga aman dan bisa keluar dari sana dengan selamat. Dan videonya juga bisa dipublish dengan aman. Message-nya sampai, yang dengar ngerti juga dengan apa yang diperlihatkan. Dan ya MJ bisa dibilang sukses besar dalam merepresentasikan message dari lagunya lewat video versi Brazilnya ini. Bahkan di Dona Marta itu ada patungnya Michael Jackson buat tribute, respect ke MJ. Karena udah mau ke sana dan milih tempat tersebut buat syuting. Dan menghibur tentunya warga setempat di tahun 96. Yang juga gak pernah ada yang nyangka kampung mereka bakal kedatangan Michael Jackson. Iya kan? Kalau kedatangan Pharrell Bramasta itu kan lu juga gak nyangka sih gitu ya. Tapi at least kalau Michael Jackson pasti lebih ramai karena dia bisa nyanyi kan. Kalau Pharrell kan gak bisa nyanyi ya. Karena dia mungkin bisanya lempar smoke grenade ya. Karena dia berani kotor, udah gak bawa hand sanitizer dia. Tapi kan ininya ada DPR RI, ya harus berani kotor. Udah ada di sini kan ada title-nya bro gitu kan. Tapi itulah dia Michael Jackson dengan video klipnya, ya tentunya itu orang emang super power banget ya. Jadi sebenarnya literally kemana aja bisa sebenarnya ya. Di syuting di kebun kelapa sawit juga di sini juga bisa dia kalau mau ya. Cuma udah meninggal ya Michael Jackson ya. Tapi itu dia cerita soal bagaimana Kartel dan Michael Jackson berkesinambungan ya. Memang yang bisa ngelakuin kayak gini kayaknya memang cuma legend-legend di tahun 90, 80-an. Karena yang megang super power pada masa itu juga umur-umurnya segitu ya. Jadi kalau band-band sekarang kayaknya udah berat ya untuk bisa kerja sama bareng kartel-kartel ya. Juicy Lucy sama siapa ya? Riza Khalid ya. Enggak lah, amit-amit ini. Tapi ada yang menarik banget sebenarnya kalau mau ngomongin hubungan ini kan Kartel dengan Michael Jackson gitu. Tapi ada sesuatu yang menarik banget yang bisa kita bahas sebenarnya soal Frank Sinatra sama mafia pada saat itu. Yang karakternya itu diadaptasi bisa dibilang sama filmnya Godfather. Kalau lo tahu ada karakter yang memang ceritanya adalah penyanyi yang memang dibayarin dan disupport banget sama Godfather. Nah itu ceritanya adalah Frank Sinatra gitu. Nah ini cerita yang menarik juga. Memang ini konsepnya masih konspirasi gak pernah terbukti. Tapi Frank Sinatra dinyatakan kuat banget hubungannya dengan para mafia. Karena Frank Sinatra karirnya melonjak cukup gokil banget pada masanya. Dan bisa tampil di panggung-panggung yang sangat besar. Dan jadi bisa dibilang resident singer di tempat-tempat yang ngeri-ngeri banget. Yang memang jadi tempat nongkrongnya para mafia-mafia besar pada saat itu. Itu seru banget, nanti kita akan bahas ya. Sampai jumpa semuanya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. So, see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.